Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas diskusi di ruang kolaborasi. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kasus dilema etika. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan pendamping fasilitator Junior Manalu MPD, pengajar praktik Andi Oktari SPD GR, dan pengajar praktik Rian Anggara MPD GR. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Cahyadi sebagai moderator dan Nismiati SPD sebagai penjawab, Ibu Nur Apni Oktavia sebagai pemateri, dan Ibu Sukarni SPD sebagai pemateri. Selanjutnya, adapun tujuan diskusi pada malam hari ini yaitu calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun tugas yang akan kami bahas yaitu setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika, menentukan paradigma, prinsip, dan tahapan pengambilan keputusan. Setiap anggota kelompok membagi pengalaman dan gagasan dalam mengambil keputusan terhadap studi kasus pilihan. Baiklah, saya akan menyampaikan skenario kasus. Siswa kelas 6 bernama Hafiz, berasal dari SD negeri di Kabupaten Ogan Komering Selatan. Anak tersebut mengalami kesulitan dalam hal membaca, tetapi memiliki potensi atau berprestasi di bidang olahraga, mengikuti seleksi O2SN di tingkat kecamatan cabang bulu tangkis dan mendapatkan juara, sehingga mewakili kecamatan untuk melanjutkan lomba di tingkat kabupaten. Pada akhir tahun pelajaran 2023-2024, sekolah mengadakan rapat kelulusan kepala sekolah, guru kelas 6 dan juga kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 hadir membahas dan melaporkan hasil belajar siswa yang akan diluluskan tahun ini. Kriteria kelulusan adalah jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Persentase kehadiran 80% dari total hari efektif. Nilai sikap sekurang-kurangnya baik dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan serta telah mengikuti asesmen formatif dan kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa kecuali. Harus minimal KKM karena bila ada siswa yang tidak lulus akibat ada nilai yang kurang dari KKM, siswa tersebut akan malu, bisa putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Hal itu juga bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah dan sekolah pun akan mendapatkan teguran. Padahal faktanya ada siswa yang nilainya di bawah KKM, seperti halnya Hafiz ini, sulit bagi Hafiz dalam bidang akademik mendapatkan nilai sampai KKM. Sedangkan kemampuan membacanya sangat kurang. Jika Hafiz tetap diluluskan dan mendapatkan nilai yang memenuhi standar KKM, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan sia-sia saja, yang ujung-ujungnya terjadi tembok nilai atau tempat nilai bagi siswa seperti Hafiz, sehingga reputasi sekolah akan kurang baik. Selanjutnya, analisis kasus. Paradigma dilema etika. Prinsip dilema etika.
dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Paradigma dilema etika. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memberikan nilai kepala sekolah kepada seluruh siswa termasuk Hafiz agar memenuhi KKM karena ada rasa kasihan jika sampai siswa malu, putus sekolah, dan tidak bisa melanjutkan sekolah. 2. Prinsip dilema etika. Berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini dipilih karena bertujuan memberikan kesempatan kepada Hafiz setelah diluluskan dan tidak akan putus sekolah karena merasa malu dan bisa tetap melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi dilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksi. Selanjutnya, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. 1. Keadilan dan disiplin. Hafiz siswa yang rajin mengikuti peraturan sekolah. PS. Empati dan dukungan. Membuat Hafiz yang kesulitan membaca. Nilai kejujuran. Guru tidak jujur saat memberikan nilai yang mencapai ketuntasan KKM kepada Hafiz. Nilai kemanusiaan. Guru memberikan nilai karena mengutamakan kemanusiaan kepada Hafiz. Selanjutnya, nomor 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah 1. Hafiz, pemain bulu tangkis. 2. Orang tua Hafiz. 3. Guru-guru Hafiz. 4. Teman Hafiz. Yang kelima, komunitas masyarakat sekitar. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan. Hafiz adalah murid yang kesulitan dalam bidang akademik, yaitu membaca. Hafiz, murid yang aktif dan rajin. Hafiz berprestasi di bidang olahraga, pernah menjuarai bidang bulu tangkis tingkat kecamatan dalam ajang O2SN. Hafiz membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang tua, guru-guru, dan teman-temannya untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Kepala sekolah dan guru kelas memberikan kesempatan kepada Hafiz kelulusan pada saat ujian akhir sekolah. Pengujian benar atau salah. Uji ilegal. Tidak ada pelanggar hukum dalam situasi meluluskan Hafiz sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Uji regulasi atau standar profesional adalah pelanggaran kode etik dapat dilihat dari memberikan nilai yang tidak sesuai terbukti. Hafiz yang kesulitan membaca memperoleh nilai minimal KKM. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kepala sekolah benar menginstruksikan manipulasi nilai siswa, Hafiz, dan benar meluluskan siswa atau Hafiz. Uji publikasi. Jika keputusan dipublikasikan atau menjadi viral di media sosial, tentu kami tidak nyaman karena merusak nama baik sekolah. Uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil adalah memberikan nilai kemanusiaan kepada siswa Hafiz agar tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar
Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. 6. Lakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip yang digunakan dalam berpikir berbasis rasa kepeduli. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya sehingga wajib belajar 9 tahun tercapai dengan maksimal. 7. Investigasi opsi trilema. Hafiz yang nilainya bisa naik menjadi minimal KKM tidak diberikan begitu saja, namun ada beberapa pertimbangan, yaitu Hafiz termasuk siswa yang rajin dalam segi kehadiran, selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta prestasi di bidang olahraga yaitu bulu tangkis. Setelah refleksi pembelajaran pada kegiatan remedial, pengayaan melakukan pendampingan pada Hafiz dalam membaca, dan karena Hafiz sangat minat terhadap olahraga, bisa juga menumbuhkan minat atau motivasi membaca dikaitkan dengan minatnya terhadap olahraga. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKM dan meluluskan Hafiz dengan memberikan tugas tambahan agar bisa meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan siswa lain. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah melaksanakan keputusan, perlu direfleksikan apakah keputusan tersebut efektif atau tidak. Dan berdasarkan keputusan yang diambil, maka siswa atau Hafiz tetap mendapatkan nilai KKM untuk mengantisipasi anak putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan berikutnya apabila tidak lulus sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik dan tak terduga. Hal yang menarik. Nilai kemanusiaan diutamakan pada kasus tersebut karena memperhatikan tentang masa depan anak. Pendidikan semakin diperkaya bahwa setiap siswa memiliki kelebihan di balik kekurangan asal kita dapat menggalinya. Adapun hal yang tak terduga, ternyata kasus yang sama bukan saja terjadi di tingkat SD, di SMP bahkan SMA juga ada. Kesulitan membaca bisa diakibatkan banyak hal. Pendidikan harus bisa menyelidiki dan mencari solusi agar bisa mengatasi permasalahan ini. Kesimpulan, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan kemudian keputusan. Tentunya tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.